Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita berada di tanggal 13 Rabiul Awal 1444 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2022 di hari Ahad pekan kedua ini. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini untuk mengkaji satu materi yang sangat besar yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya yang maha agung, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbicara, berkata-kata sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim yang sebagian dari ayat-ayat itu memiliki keutamaan dari sebagian yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala khususkan sebagian dari firman-Nya, sebagian dari ucapannya memiliki keutamaan, memiliki kelebihan dari firman-firman yang lainnya. Dan ini perkara yang telah diketahui oleh kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang memerintahkan kita untuk membaca surat ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan kita untuk membaca surat ini atau ayat ini, yang ternyata dalam ayat tersebut atau ayat-ayat tersebut ada keutamaan yang tidak dimiliki oleh surat-surat dan ayat-ayat yang lainnya. Meskipun kita meyakini bahwasanya seluruh ayat-ayat Allah, seluruh firman Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan yang sangat agung, perkataan yang paling benar, karena Allah mengatakan Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapakah ucapan yang paling benar selain ucapan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Nabi mulia alaihi salatu wasallam pun juga mensifati firman Allah sebagai sebaik-baik dan sebenar-benar perkataan. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Dan sebenar-benar ucapan dan sejujur-jujur ucapan adalah kitabullah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama Ahlus Sunnah mengatakan sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan, memiliki kekhususan dan memiliki karakteristik dibanding yang lainnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian ayat-ayatnya sebagai ayat-ayat untuk perlindungan, permintaan dan permohonan, yang apabila seorang hamba meminta dan mohon, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Dan ini berkaitan dengan suatu surat di bagian ayat-ayat Al-Quranul Karim yang kita akan bahas di pertemuan kita kali ini, yaitu surah An-Nas, yang artinya apa? Manusia. Dan ini merupakan surat yang terakhir dari susunan surat-surat dalam Al-Quranul Karim, yang para ulama kita menyatakan bahwasanya penyusunan surat-surat dalam Al-Quran adalah tauqifiyah, artinya menunggu keterangan dari Nabi SAW. Nabi perintahkan sahabat ketika menulis wahyu, letakkan surat ini, ayat ini, dan seterusnya. Letakkan ayat ini pada surat ini, dan seterusnya. Jadi susunan ayat-ayat Al-Quran dan juga susunan surat-surat dalam Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dalil, bukan ijtihad para sahabat.
Kalaupun di sana ada ijtihad, maka ijtihad itu bukan timbul dari satu dua orang, tapi seluruh para sahabat. Yang ini kita namakan dengan istilah ijma' alias konsensus, kesepakatan para sahabat. Yang ini merupakan dalil bagi kita. Oleh karena itu, surah An-Nas ini diletakkan di akhir. Itu selain petunjuk wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa taala, juga kesepakatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan surat An-Nas di bagian akhir dari urutan surat-surat dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, surat ini merupakan surat ke-114 dari urutan surat-surat Al-Qur'anul Karim. Dan dia berada di juz 30 atau juz Ammah. Disebut juz Ammah karena juz ini dimulai dengan sebutan amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya dan seterusnya. Kemudian hadirin Allah muliakan, para ulama kita rahimahumullahu taala menjelaskan bahwasanya surat An-Nas ini adalah surat termasuk surat-surat yang qasirah, yang pendek, ringkas, tapi sangat mendalam arti dan maknanya. Sehingga sebagian mereka menyimpulkan bahwasanya puncak kebahagiaan seorang hamba itu dilihat dari surat yang mulia ini. Kenapa demikian? Karena manusia itu menginginkan dua hal dalam hidup ini, jemaah. Yang pertama adalah menginginkan kebaikan. Siapa di antara kita yang menginginkan kebaikan? Siapa yang enggak mau kebaikan di antara kita? Apakah kebaikan itu berkaitan dengan dunia kita? Seperti anak kita, istri kita, keluarga kita, rumah kita, harta kita, dan semuanya. Kawan-kawan kita, pekerjaan kita. Semuanya kita ingin kebaikan. Dan itu yang terkadang kita minta dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita minta yang lainnya. Di antara kita tiap hari minta agar Allah kasih kita apa? Rizki yang bermanfaat. Ya kan? Tapi Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ketika mengajarkan kepada kita agar kita minta kepada Allah perkara yang paling besar, itu surga. Bahkan setiap hari kita minta kepada Allah dan berzikir pagi petang kita apa? Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apalagi? Rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ini tiap hari kita minta kepada Allah. Ini kebaikan semuanya. Dan ini puncak kebahagiaan kita, jemaah. Di mana kita minta kepada Allah kebahagiaan untuk kehidupan kita. Bahkan kebahagiaan untuk akhirat kita. Sehingga Al-Quran dan hadis Nabi SAW ajarkan kita agar kita meminta sesuatu yang paling manfaat buat kita. Itu kebaikan agama kita dan kebaikan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga terkadang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar kita minta kebaikan dari segi dunia kita sebagaimana yang disebutkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalaupun kita minta dunia kata Allah, maka mintalah kebaikan dari perkara dunia ini. Yang benar-benar kebaikan. Yang jangan sampai kebaikan itu berubah menjadi apa? Musibah dan malapetaka. Kalau Allah kasih harta kepada kita, jadikan ya Allah harta itu manfaat buat saya. Kalau Allah hadirkan keluarga tengah-tengah kita, jadikan keluarga itu keluarga yang manfaat buat saya. Istri yang manfaat buat saya, anak-anak yang manfaat buat saya. Itu yang kita minta. Kalaupun kita harus minta perkara dunia. Dan yang kedua, hadirin Allah muliakan, dari perkara yang kita inginkan dari dunia ini adalah terbebas, terhindar dari perkara-perkara yang kita tidak inginkan, yang kita takuti, yang kita resahkan, yang kita nggak mau ketemu dengan dia, perkara tersebut. Dan kedua hal ini ada dalam surat yang nanti kita akan bahas insya Allah. Segala kebaikan yang kita minta kepada Allah, begitupun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala keburukan agar dihilangkan dari kita. Keburukan apa biasanya kita minta kepada Allah agar dihilangkan? Apa? Sakit. Minta apa kita tiap hari? Minta sehat kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta al afiyah. Apa lagi?
Kebaikan apa, keburukan apa yang kita berlindung kepada Allah darinya? Was-was syaitan, pasti itu. Apalagi kemiskinan. Akhirnya kita bekerja, ya kan, kita minta rezeki. Bahkan Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kenapa? Karena kefakiran ini membuat kita terkadang apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu hal yang kita takuti. Makanya Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Dalam sebuah ayat min imlaq, karena kemiskinan. Karena takut miskin sebelum kemiskinan itu datang kepada kita. Yang kedua, karena kemiskinan telah hadir di tengah-tengah kita, sehingga sebagian orang membunuh anak-anaknya, wa'iyadzubillah. Ini. Jadi perkara yang kita takuti datanya kita minta kepada Allah dilindungi apa? Kemiskinan, ya penyakit, kesulitan hidup, musibah bahkan. Dua hal ini ikhwan, jamaah Allah muliakan, ini yang senantiasa diharapkan oleh manusia. Kebaikan yang diinginkan dan keburukan yang dienyahkan dari hidupnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang mulia ini, dan perkara tersebut diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Allah muliakan, kita baca ayat yang mulia ini. Allah berfirman Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari segala keburukan was-was, bisikan-bisikan, godaan-godaan syaitan yang datang dan pergi. Khannas itu yang datang dan pergi untuk kembali. Itu khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki di dalam dada manusia, yakni hati-hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Hadirin yang Allah muliakan, ayat ini atau surat ini berjumlah 6 ayat. Dan 6 ini merupakan di antara ayat-ayat yang qasirah, ayat-ayat yang pendek. Sehingga kata para ulama, wa anzalallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi thalatha suwarin qasiratin fi ayatiha lakinnaha 'azimatun fi fadliha wa madluliha wa athariha fi hayatil muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam kitabnya 3 buah surat yang ringkas, pendek, mudah dihafal. Bahkan anak-anak kita saja sebelum dia balik sudah menghafal surat ini. Bahkan ini merupakan surat-surat yang wajib kita hafal. Akan tetapi azimatun fi fadliha, begitu agung dari segi keutamaannya, besar sekali. Ya. Wa madluliha, dan apa yang ditunjuki di dalamnya. Wa athariha fi hayatil muslim, dan pengaruhnya dalam kehidupan seorang muslim. Surah An-Nas ini jamaah Allah muliakan memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah anak-anak kita menghafalnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan pengaruh dalam hidup kita dengan Al-Qur'anul Karim. Meskipun tidak besar misalnya, karena mungkin ada satu hal dalam hati kita, dalam diri kita ini. Dan surah An-Nas ini hadirin yang muliakan, salah satu surat yang dengannya Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa berlindung kepada Allah dari segala keburukan dengan surah ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebelum surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memohon dan berlindung kepada Allah dari semua kejahatan. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diturunkan surah ini kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surah ini. Sampai-sampai Nabi SAW itu melindungi anaknya, ini cucunya, Al-Hasan dan
Al-Husain, sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wasalam melindungi kedua anaknya Ismail dan Ishak dengan kalimat-kalimat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi memeluk keduanya mengatakan, "U'idzukuma bikalimatillahi tammah." Terus, "Wa min kulli syaitanin wa hammah, wa min kulli ainin lammah." Aku lindungi kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, dari segala gangguan syaitan dan binatang-binatang yang menyakitkan, binatang buas dan sebagainya. Min kulli syaitanin wa hammah, wa min kulli ainin lammah, dan dari pengaruh mata-mata jahat dan hasad. Kata para ulama, doa ini diambil dari intisari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Karena dua surat ini, hadirin Allah muliakan, itu berbicara tentang pengaruh syaitan, gangguan syaitan, dan segala kejahatan yang ditimbulkan di kala malam hari, di siang hari, dalam setiap keadaan. Dari orang-orang yang terdekat, dari orang-orang yang terjauh, dari binatang-binatang buas, dari perkara-perkara yang bisa menyakiti orang lain. Maka Nabi SAW melindungi kedua cucunya dengan kalimat tersebut. Nabi berdoa kepada Allah demikian, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Nabi juga alaihi salatu wasallam terkadang menjadikan surah ini sebagai surah untuk meruqyah, baik dirinya atau orang lain. Bahkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam sakit, yang sakit itu semakin parah, maka Aisyah radhiyallahu anha yang membacanya, lalu meniupnya, dan mengambil tangan Nabi SAW lalu meniupnya dan dibasuhkan ke seluruh tubuh Nabi. Kenapa? Untuk mengharapkan berkahnya dari tangan Nabi alaihi salatu wasallam dan juga surah tersebut. Lihat hadirin muliakan. Sehingga kata para ulama, surat ini memiliki athar yang sangat luar biasa, efek yang besar. Makanya kita ajarkan anak-anak kita, ya, anak didik kita, para pelajar kita, agar menghafal ayat ini dengan sebenar-benarnya, memahami isinya, kandungannya. Karena bukan sekedar dihafal dan dibaca, tapi harus memahami hakikatnya. Kenapa Allah perintahkan dengan firman-Nya, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Dan ini tentunya ada maksud dari situ. Bukan sekedar ucapan, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Allah muliakan, surat An-Nas ini salah satu di antara dua surat atau salah satu di antara tiga surat kata para ulama yang disebut dengan nama Al-Mu'awwidzat, yaitu surat-surat perlindungan. Tiga, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Maka barang siapa yang membacanya tiga surat ini di pagi dan sore hari, kafahu, dia akan dicukupi oleh Allah SWT. Kata para ulama, dicukupi dari segala keburukan. Allah yang akan mengenyahkannya. Dicukupi keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surah An-Nas ini termasuk di antara Al-Mu'awwidzatan. Ya, Al-Mu'awwidzatan atau Al-Mu'awwidzataini. Dua surat yang dijadikan sebagai doa dan perlindungan buat kita dari segala macam mara bahaya, keburukan dan kejelekan. Baik dari kejelekan yang dia belum datang kepada kita, atau ketika kejelekan, keburukan, mara bahaya yang sudah menimpa kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari kedua hal tersebut. Sehingga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan juga para ulama ahli tafsir bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu saking menghafalnya surat ini, beliau terkesan lupa memasukkan dua surat ini dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena kata beliau radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, sebagian tabi'in bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, kenapa Abdul bin Mas'ud tidak memasukkan dua surat ini ke dalam ayat-ayat Al-Quran, termasuk surah-surah dalam Al-Quran? Apa kata Abdullah?
sesungguhnya Nabi SAW hanya memberitakan kita untuk berlindung kepada Allah dengan dua surat tersebut. Sehingga beliau memahami dua surat ini isinya adalah full semuanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya kata beliau, sesungguhnya Rasulullah perintahkan kami untuk membacanya dan berlindung kepada Allah dengan dua surat ini dan masukkannya ke dalam bilangan surat-surat dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ini bukan sebagai penentangan. Karena ijma' para sahabat, kesepakatan para sahabat, mereka memasukkan surah Al-Ikhlas, surat An-Nas, surah Al-Falaq ke dalam surah-surat dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Dan ini merupakan sebagaimana disampaikan kesepakatan mereka semua. Hadirin Allah muliakan. Kemudian Allah berfirman Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Ketiga ayat ini ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan adalah tawassul, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi-Nya mulia sallallahu alaihi wasallam untuk bertawassul, memohon kepada Allah dengan menyebut sesuatu yang Allah perintahkan Subhanahu wa taala. Jadi tawassul itu artinya berperantara. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala berperantara dengan satu hal. Yang ini adalah bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tawassul ada 3 jemaah. Pertama, tawassul dengan iman. Yang kedua, tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tawassul dengan amal soleh. Ya. Dan tawassul ini salah satu di antara amal soleh. Dan kita hari ini sejatinya sedang bertawassul kepada Allah dengan amal soleh kita. Kita membahas apa yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan hal ini, kita datang ke masjid ini untuk talabul ilmi syar'i dan menyebarkannya. Sejatinya kita sedang tawassul. Jamaah berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga, itu tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Jadi ini tawassul yang Allah syariatkan Subhanahu wa taala. Tawassul yang Allah syariatkan Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengajarkan kepada nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bertawassul. Pertama, tawassul dengan kalimat Rabb. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Dan kita bahas kemarin surah Al-Fatihah. Rabb itu artinya yang maha menciptakan, menguasai, mengatur, memiliki alam semesta ini. Dan ini sifat yang utama yang Allah miliki Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang memiliki alam semesta ini, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah haruslah memiliki sifat-sifat ini. Dia menciptakan, Dia mengatur, Dia memiliki, dan seterusnya. Apabila ada sesembahan selain Allah, yang sesembahan tersebut tidak bisa menciptakan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa mengatur, tidak memiliki alam semesta ini, maka sesembahan itu bukan sesembahan yang hak untuk disembah. Karena yang mengatakan dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma tad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah itu Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang mengaturnya. Dan apa yang kalian sembah, yang kalian minta, yang kalian seru selain Allah, itulah Tuhan-Tuhan yang batil, yang enggak punya sifat menciptakan dan seterusnya. Ini lihat kalimat Rabb, luar biasa mencipta Allah Taala. Jadi kita atau Nabi SAW diajarkan bertawassul kepada Allah pertama dengan kalimat Rabb, dengan kalimat Rabb. Ya, yang kalau kata para ulama, seseorang itu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Rabb, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Itu pasti jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis lihat ketika Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang sedang berjalanan safar jauh.
Rambutnya kusut masa, ya kan? Bajunya berdebu, wajahnya berdebu. Dia angkat tangannya ke langit. Dia mengatakan, Rabbi, Rabbi, ya Rabbku, ya Rabbku. Kata Nabi, fa'atma'mu haram, wa mashrabuhu haram, wal mabasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa'anna yustajabulah. Dia dikasih makan yang haram, dia dikasih minum yang haram, dikasih gizi, dikasih konsumsi hal yang haram, bajunya haram. Bagaimana mungkin doanya akan Allah kabulkan? Padahal kata ulama, yang kalau dia mengatakan Rabbi, Rabbi, pasti Allah kabulkan. Ini bertawasul dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, hampir semua doa para rasul adalah kalimat Rabb. Lihat dalam surah Al-A'raf, kisah Nabi Adam. Ketika Allah keluarkan Nabi Adam dari surganya. Yang mulai dari ayat ke-12 terus sampai seterusnya, perhelatan antara Adam dengan iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doanya Nabi Adam dan taubatnya. Apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, yang menciptakan kami, yang menguasai kami, yang memiliki kami, jiwa raga kami, hidup dan mati kami. Diminta kepada Allah Nabi Adam. Sehingga tidak ada seorang pun yang minta kepada Allah dengan sebutan Rabb, pasti Allah akan kabulkan, pasti. Namun dilihat tempatnya dan waktunya serta yang lainnya. Ya, saya contohkan jamaah. Orang musyrikin ketika minta kepada Allah dengan kalimat Rabb ini, harusnya dikabulkan, tapi enggak Allah kabulkan Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tempatnya, keadaannya, posisinya bukan lagi tempat dan keadaan di mana dia dikabulkan doanya oleh Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 100. Ya, ketika orang musyrik, orang kafir dan para pelaku kemaksiatan, dia lagi kondisi sakaratul maut. Dia mengatakan, Allah mengatakan surah Ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kepada mereka kematian, sakaratul maut, ruhnya dicabut nih, atau mau dicabut kata ulama, udah mau mati dia. Qala rabbirji'un. Dia berkata, ya Rabbku. Dia bertawasul kepada Allah. Dia minta kepada Allah, irji'un, kembalikan aku kemana? Ke dunia. Lagi sekarat jemaah, udah mau mati. Kata sebagian ulama, sudah mati dikubur. Ya, dan dua pendapat ini mungkin. Ya. Apa kata dia? La'alli a'malu salihan fi ma tarak, agar aku bisa mengerjakan amal yang dahulu aku tinggalkan ya Allah. Salatnya ditinggalkan, dia ingin mengerjakannya. Dia punya harta tapi enggak pernah bersedekah, dia ingin bersedekah di kala itu. Kenapa? Karena nanti manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya di kala hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin sedekah. Dia ingin berbakti kepada orang tua yang dahulu suka membangkang kepada keduanya. Dia ingin beramal soleh. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, itu cuma omong kosong yang kamu ucapkan. Seharusnya kata ulama, Allah mengabulkan. Ya. Kalau iblis saja mengatakan Rabbi, ya Tuhanku, karena engkau telah menjadikan aku sesat, jadikan aku termasuk orang-orang yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzarin. Kamu termasuk orang-orang yang kami tangguhkan. Iblis saja minta sama Allah dikasih. Dan kondisi di kala itu memungkinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doanya iblis, dan ternyata dibenarkan oleh Allah. Lihat, makanya kalimat ini hadirin yang memuliakan, kalimat yang agung. Yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan nabinya, qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah Rabbnya manusia. Kenapa disebut manusia? Kenapa? Kok enggak qul a'udzu birabbi al-bashar? Qul a'udzu birabbi al-makhluq. Qul a'udzu birabbil alamin. Enggak alamin, tapi nas di sini. Kenapa enggak Allah katakan seperti firman Allah surah Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Kata para ulama tafsir, karena keagungan yang ada pada diri manusia. Di antara manusia ada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antara manusia ada orang-orang yang saleh. Di antara manusia mereka orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua,
Karena manusia adalah tempat kesalahan dan tempat kerusakan. Sebagaimana ucapan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah selesai menciptakan Adam atau ingin menciptakan Adam. Apa kata Allah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan ingatlah ketika kami berfirman, Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah manusia. Fil ardi, di muka bumi ini. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang namanya manusia itu yang akan menumpahkan darah, kerusakan di muka bumi ini, ya Allah? Ya, kenapa? Karena manusia tempat di mana terjadinya kesalahan, keburukan. Sebelum keburukan itu hadir, sebelum keburukan itu mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala ajarkan mereka agar berlindung kepada Allah dari keburukan tersebut. Ini alasan kata para ulama, kenapa Allah sebutkan qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Allah dari Rabbnya manusia. Bukan bashar. Allah enggak sebutkan bashar. Nas, manusia. Ya. Kenapa? Karena sifat-sifat yang ada pada dirinya, dari sifat kebodohannya, takallufnya, kekufurannya, selain juga kebaikannya, keimanannya, bercampur di tengah manusia, dalam manusia itu, diri manusia itu berbagai macam hal. Ya. Kemudian hadirin Allah muliakan, kalimat kul kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala dalam tafsirnya, ya, di bagian terakhir kalau nggak salah juz 30, di juz yang 30-nya beliau mengatakan kenapa kalimat kul, hampir semua atau katakanlah sebagian ayat Al-Qur'an Allah memulai dengan kalimat kul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an firman Allah. Kenapa? Karena kalimat kul dalam bahasa Arab itu artinya fi'il apa? Fi'il amr, perintah. Berarti ada yang memerintahkan dan ada yang diperintah. Makanya Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhannya manusia. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hal ini, untuk menjelaskan hal ini, untuk mendakwakan kepada manusia agar mereka juga berlindung sebagaimana Nabi berlindung sallallahu alaihi wasallam dari segala keburukan. Dan menunjukkan ayat ini semuanya firman Allah, bukan ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad SAW mengambil dari kitab suci yang lainnya. Bukan Rasulullah SAW itu belajar kepada orang-orang Yahudi sebagaimana yang dituduhkan orang musyrikin di kala itu kepada Rasulullah SAW. Dan ini faidah, ya, menunjukkan bahwasanya Al-Quran dari awal sampai akhir adalah firman Allah, bukan ucapan Muhammad SAW. Sehingga hal inilah yang menguatkan hati para sahabat untuk memasukkan surat ini ke dalam bilangan surat-surat Al-Quran yang mereka ketika ditanyakan, yang Ibnu Mas'ud tidak masukkannya karena dia beralasan ini adalah doa. Ini adalah doa. Dan kita tahu bahwasanya kalimat ini adalah mukjizat. Ya, dari mana tahu manusia itu ada setan bisikan dalam hatinya kalau bukan dari firman Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana tahu kalau misalnya manusia itu ada hal yang sekarang mendorong dalam jiwanya ini, ada azam yang kuat untuk melakukan berbagai macam keburukan kalau bukan Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah murni firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Malikin Nas, raja manusia. Ya, ini Malik, Allah ini Malik. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah menggulung langit dengan tangan kanannya Subhanahu wa taala, hancurnya alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan manusia dan mengatakan, "Anal Malik, ana Dayyan, ainal muluk." Allah mengatakan demikian Subhanahu wa taala. Sayalah raja.
Dan aku Dayyan yang akan membalas semua perbuatan kalian. Al-Malikul Haq. Adapun raja-raja dunia ini, dia akan mati. Akan digantikan dengan raja-raja yang lainnya. Penguasa di hari ini akan diganti dengan puasa berikutnya. Lihat saja Fir'aun, kemana kerajaannya? Bagaimana Namrud, bagaimana kerajaannya? Hatta Dzulqarnain, kata para ulama. Dzulqarnain, sebagian ulama menyebutkan beliau pernah sempat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dan dia raja. Disebut Dzulqarnain karena dia punya dua tanduk secara zahirnya. Dia mengatakan tidak, kata Ibnu Katsir, Dzulqarnain dikatakan Dzulqarnain karena beliau menguasai timur dan barat bumi. Kerajaan itu milik beliau, rahimahullahu taala. Ada yang mengatakan beliau nabi. Sehingga lihat dalam surah Al-Kahfi, ketika mendapati orang yang kufur kepada Allah SWT, Allah mengatakan, "Qulna ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, silakan kau mau azab dia atau kau beri maaf dia." Menunjukkan Dzulqarnain ini adalah penguasa. Allah berfirman demikian, "Anal Malik, ana Dayyan, ainal muluk." Saya raja. Mana raja-raja dunia yang bengis, yang kasar, yang membuat statement-statement yang memojokkan rakyatnya misalnya. Penguasa-penguasa yang melakukan kezaliman, Allah akan tuntut nanti pada hari kiamat. Karena mengatakan Anal Malik. Dan ini isyarat bahwasanya nggak boleh kita sombong ketika memiliki kekuasaan. Harusnya kekuasaan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tentang kisah Dzulqarnain ini dalam surah Kahfi ini ada 4 poin. Ada terfitnah dengan kehidupan dunia, ada terfitnah dengan kehidupan kekuasaannya seperti Dzulqarnain, fitnah oleh Allah, diuji oleh Allah SWT. Ada fitnah dengan lingkungannya seperti fitnahnya Ashabul Kahfi yang Allah perintahkan untuk menyingkir ke dalam goa. Agar apa? Agar agamanya, akidahnya enggak terkontaminasi dengan keburukan masyarakat yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terfitnah dengan ilmu, artinya Allah uji dengan ilmu seperti Nabi Musa. Ketika Allah SWT perintahkan Musa untuk belajar kepada siapa? Nabi Khadir. Maka berangkatlah Musa dengan muridnya Yusha bin Nun. Allah uji 4 orang ini. Ada yang kekuasaan, ada yang dengan keluarga dan juga masyarakatnya, ada dengan ilmunya, ada pula dengan kondisi keduniaannya. Makanya Allah akan mengatakan demikian, Anal Malik, Ana Dayyan, Ainal Muluk. Kemudian yang ketiga, Ilahin Nas, sesembahan manusia. 3 surat ini ikhwan, jamaah memuliakan. Allah pertama katakan kalimat Rabb, lalu Al-Malik. Ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang konsekuensi tauhid ar-rububiyah. Ya, kita menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu mengesahkan Allah dari segi perbuatan Allah. Allah menciptakan sebagainya, Allah yang membalas perbuatan manusia, Allah raja. Dan yang ketiga dalam ayat ini, Ilahin Nas, Tuhannya manusia, sesembahannya manusia. Ya, Allah ingin ingatkan kita bahwasanya Rabb yang menciptakan kalian, yang dia merupakan raja nanti pada hari kiamat, yang merajai manusia, yang menguasai manusia, adalah Rabb satu-satunya yang harus kalian sembah. Sehingga Allah SWT mengajarkan kepada nabinya 3 poin ini, agar Nabi bertawasul kepada Allah dengan 3 hal ini, dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga kemahaesaan Allah dari segi peribadatannya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin Allah muliakan, kalau kita lihat ayat yang mulia ini, setelah Allah sebutkan 3 hal ini, ya, tadi Rabbin Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 1 hal, ya, kita berlindung kepada Allah melalui 3 hal ini, yaitu bisikan dan godaan syaitan. Perhatikan jemaah. Al-Imam Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwaul Bayan, ini saya bawa di bagian terakhir. Kalau kita ingin bandingkan dengan surah Al-Falaq, Al-Falaq itu ada berapa hal yang kita mohon perlindungan kepada Allah. Pertama, berlindung dari waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Apalagi? Dari perbuatan tukang sihir. Kemudian dari hasad dan dengki.
4 hal. Kita berlindung kepada Allah dari 4 hal. Ya. Dan Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan, aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. 1. Kita berlindung kepada Allah dengan 1 sifat. Tapi dalam surat An-Nas ini Allah sebutkan 3 sifat. Pertama sifat rububiyah. Ya. Kedua tentang Allah SWT itu raja. Yang ketiga sesembahan. 3 hal ini yang dengannya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 1 hal. Untuk 1 hal kita berlindung kepada Allah. Itu godaan syaitan. Kenapa? Karena lahirnya berbagai macam keburukan, kesyirikan, bahkan tukang sihir menyihir manusia, para dukun yang mengerjakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan kejahatan kepada manusia, min syarri ma khalaq, adalah timbul awalnya dari was-was yang dimasukkan syaitan ke dalam hati kita. Tidaklah orang itu membunuh kecuali syaitan menghiasinya. Tidaklah orang itu berzina, melakukan berzina kecuali syaitan menggodanya. Tidaklah orang itu mencuri kecuali syaitan menghiasinya, menggodanya dalam hatinya akan baiknya mencuri, akan nikmatnya berzina. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlindung dari 1 hal dengan 3 hal. Kita berlindung dengan Rabb-nya, dengan rububiyahnya Allah, dengan kemahakuasaan Allah, dan dengan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dari satu sisi ini surah An-Nas lebih agung, lebih mulia dibanding surah Al-Falaq. Ya. Kalau kita ingin bandingkan jamaah, ya tadi Al-Falaq ya, berlindung dari apa? Waktu subuh, waktu malam. Karena memang kebanyakan malam-malam itu di waktu malam banyaknya apa? Kejahatan. Tukang begal adanya malam apa siang? Malam. Dibegal malam hari. Bahkan ada seorang ayah membegal anaknya sendiri. Iya, kejadian. Anaknya bawa motor tengah malam, sama bapaknya dibegal, motornya diambil, bawa pulang. Kata ibunya, "Pak, kok bawa motor anaknya?" Nggak taunya dibegal siapa? Anaknya sendiri, subhanallah. Anaknya mati, bapaknya menyerahkan dirinya kepada polisi. Dia nggak lihat kalau itu anaknya bawa motor. Tukang-tukang sihir, para dukun, kapan dia beraksi? Malam hari. Makanya ketika datang malam hari, apa kata Nabi? Tahan anak-anakmu, jangan sampai keluar rumah. Kenapa? Fa inna hidin tantasiru syayatin. Karena kala itu setan mulai menyebar. Tapi surat ini ya, Allah perintahkan kita berlindung dari 1 hal, karena 1 hal ini merupakan sebab lahirnya berbagai macam keburukan. Ya, lihat kata Allah, min syarril waswasil khannas, dari godaan setan. Ya, dari bisikan setan, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi. Hadirin Allah muliakan, kalimat waswas atau kalimat khannas, kita bahas khannas. Khannas secara bahasa artinya ar-raja. Ar-raja yang artinya selalu datang untuk kembali. Kalaupun dia pergi, dia akan kembali lagi. Ya, oleh karena itu lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setan ya atau jin yang jahat mendengar azan, dia kenapa dia? Kabur. Jin, syaitan ketika mendengar azan dia lari. Larinya sampai kentut. Kentutnya pun berisik. Namanya durat. Kentut yang berisik nyari namanya apa? Durat. Kalau kentutnya enggak nyari namanya fusa, bunyinya pas gitu. Pas dengan namanya. Fusa artinya kentut yang tidak nyari. Bunyinya apa? Pas. Ya, tapi semerbak. Yang dapat kelimpungan. Kalau kentut deh. Durat itu suaranya kenceng. Kata Nabi SAW, syaitan apabila mendengar azan, dia lari terbiri sambil kentut. Ketika azan berkumandang selesai, dia kembali lagi. Ketika azan kedua, yakni iqamah, dia lari lagi, terbiri sambil kentut lagi. Ketika selesai, maka syaitan masuk ke tengah-tengah saf kita seperti anak kambing yang kecil. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW disebutkan, dia meniup di bawah dubur kita, sehingga perut kita dan segala sesuatu yang kayak mau kentut gitu ya, ngebrak-bak toga, ngebrak-bak.
Habis makan sambal banyak, perut kita mules itu ngebrek-brek, perut kita bunyi-bunyi. Itu setan yang meniup, kata Nabi SAW, di bawah dubur kita, tiup. Agar kita tuh nggak khusyuk dalam salatnya. Bahkan kita lagi salat, kata setan, Nabi mengatakan, uzkur kada, uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Ingat kalau kita belum bayar hutang, belum punya hutang masih pulang. Ingat kalau belum bayar hutang. Ingat naruh ini, ingat naruh itu. Setan datang pergi, menggoda kita, mengganggu kita. Hari ini nggak bisa, besok goda lagi. Hari ini dia gagal, besok datang lagi. Itu syaitan. Disebut khannas. Dia datang dan pergi untuk menggoda kita. Artinya setan nggak putus asa, jemaah. Terus menggoda kita, melakukan hal-hal yang buruk. Syaitan. Sehingga kata Nabi SAW, kalau kita lagi salat mendapati sesuatu yang bisikan syaitan, dua hal kita lakukan. Pertama, kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjutkan salat kita. Kalau sesuatu yang berat kita rasakan dari gangguan syaitan, kita meludah ke kiri 3 kali. Jangan banyak-banyak tapi. Ya, jangan ke kiri gitu. Yang kena samping. Ya, buang. Begitu. Itu untuk apa? Untuk menghinakan syaitan. Lalu kita salat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hal yang luar biasa. Ada seorang pemuda datang kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wahai Imam, saya lupa naruh pakaian saya di mana. Pakaian baru dia berbeli. Ini lupa. Kata Abu Hanifah rahimahullah, coba salat 2 rakaat. Orang muda ini, apa hubungannya baju gue hilang sama salat gitu? Apa hubungannya Imam? Udah salat aja. Dia salat 2 rakaat. Baru 1 rakaat dia pergi. Kau udah selesai? Iya, saya udah ingat di mana baju saya. Setan masukin hatinya, baju kamu ada di sini. Lihat, subhanallah. Ya, jadi kalau antum lupa salat coba, ingat pasti. Ya, jadi lihat ya. Kata para ulama, al-khannas adalah yang datang dan pergi. Sementara waswas adalah bisikan, godaan, rayuan. Ya, yang ini merupakan perkara yang terkadang sulit bagi kita untuk melawannya, jemaah. Lihat, bapak ibu kita itu ya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran apa? Lantaran gangguan bisikan syaitan. Kita lihat ikhwan dalam surah Al-A'raf, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kisah Nabi Adam. Selesai Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, Allah perintahkan iblis dan juga malaikat semua itu sujud kepada Adam, tapi iblis menolak. Ya, sehingga Allah mengatakan qala mana'aka alla tasjud id amartuk. Hai iblis, kenapa kamu menolak apa yang kuperintahkan untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan engkau? Kata iblis, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Ini kesombongan. Padahal kata Ibnu Qayyim, tanah lebih baik dibanding api. Kenapa? Karena tanah menyuburkan. Dari tanah timbulnya kebaikan, rizki dari Allah SWT berupa tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Adapun api, ketika kita masukkan satu dalam api, dia akan hancur binasa. Maka ini kata para ulama, ini kias yang batil. Yang pertama kali melakukan kias dan tersalah kiasnya adalah iblis. Ya. Sehingga kata ulama, di antara sebab datangnya kesesatan adalah kita menantang wahyu dengan akal. Lihat, iblis menantang wahyu dengan apa? Dengan akal, dengan kias. Ya, ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tapi ingat kata Allah, ya, makan semuanya apa yang kau mau, tapi jangan dekati pohon yang satu ini. Fatakuna minadh dhalimin, kamu pasti termasuk orang-orang yang zalim kalau melakukannya. Apa kata Allah? Lihat, fawaswasa lahuma syaitan, maka syaitan mulai menggodanya, membisik-bisikin. Ya, syaitan datang membisik-bisikin. Dalam suatu riwayat, ya, ketika Adam pergi, Hawa ditinggal di sorga. Maka Hawa melakukan sesuatu. Ada sesuatu hal gitu. Ya, Adam, kata Adam, apa itu? Ini sesuatu yang aku gunakan untuk memukul-mukul. Kata Adam, tinggalkan, itu adalah bujuk rayu syaitan. Bujuk rayu syaitan. Gak berhasil syaitan. Besoknya kembali lagi menggoda Adam. Dan Allah mengatakan, fawaswasa lahuma syaitan. Maka syaitan memberikan waswas kepada keduanya. La yubdiya lahuma
ma wuri anhuma min sawatihima, agar Nabi Adam dan Hawa membuka apa yang tidak pantas untuk dilihat, ini auratnya. Jadi syaitan pertama kali menggodanya adalah dengan Adam melucutkan pakaian dan keburukannya. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin disebutkan, hal yang pertama kali diganggu syaitan adalah agar manusia itu mencampakkan kehormatan fisiknya, sehingga dia enggak lagi menghormati dirinya. Ketika hilang kemaluan, maksudnya rasa malu dari fisiknya, akan hilang rasa malu dalam hatinya. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajarah, bukankah aku larang kalian berdua dari mendekati pohon yang terlarang ini, illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Lihat, kata iblis, tidaklah Allah melarang kalian, digoda nih, dari mendekati pohon ini kecuali kalian itu tidak menjadi orang yang apa? Yang kekal, agar kalian enggak jadi malaikat. Itu godaan syaitan. Udah deketin, kerjakan saja apa yang saya suruh. Ya, dalam ayat yang lainnya kata syaitan, kata iblis, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku bagi kalian berdua pemberi nasihat. Gitu. Iblis pemberi nasihat. Ini dihiasi oleh iblis. Akhirnya apa? Iblis bersumpah, ya, untuk membisiki Adam, untuk menguatkan bisikannya, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis pun bersumpah, demi Allah Adam, demi Allah wahai Hawa, saya ini pemberi nasihat. Udah makan agar kamu menjadi kekal di sorga, agar kamu menjadi malaikat di sini. Allah enggak jadikan kamu manusia terus. Udah kerjakan. Apa kata Allah? Fadallahuma bigurur. Maka syaitan atau iblis ini senantiasa menunjukinya dengan keburukan. Terus bisik-bisikin, hari ini gagal, besok datang lagi. Lihat. Falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ketika keduanya mendekati, yakni memakan sebagiannya kata ulama, maka terbukalah auratnya. Maka mulailah Adam dan Hawa mengambil daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Lihat, awalnya dari apa? Bisikan. Jadi kalimat khannas itu yang datang dan pergi, dan was-was ini datang silih berganti. Ya, sehingga lihat, saya catat di sini dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dari kitabnya Al-Bada'iul Fawaid. Bada'iul Fawaid ini kitab yang bagus, luar biasa, masya Allah. Ikhwan, kalau antum punya rezeki dari Allah, ya, beli kitab ini. Saya catat di sini, kata beliau, lihat. Wa ta'ammal hikmatal Qur'anil Karim wa jalalatihi kaifa awqa isti'adzatu min syarri syaitanil mausufi bi annahu al-waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wa lam yaqul min syarri waswasatihi li ta'ammal isti'adzatu syarrahu jami'ahu. Kata Ibnu Qayyim, dia mengatakan, perhatikanlah hikmah Al-Qur'anul Karim dan keagungannya. Lihatlah bagaimana Al-Qur'an menyebutkan permintaan perlindungan diri, perlindungan dari syaitan yang disifati dengan al-waswasil khannas, syaitan yang sering bersembunyi dan membisiki dada manusia. Dia bersembunyi, datang, pergi lagi. Ya, ketika kita ingat kepada Allah, dia pun pergi, dia pun mengecil. Ketika kita lupa, dia pun membesar dan membuat kita kewalahan untuk menghadapinya. Ya. Dan Al-Quran tidak menyatakan meminta perlindungan dan was-was bisikan syaitan. Tidak demikian. Artinya apa? Agar permohonan tersebut mencakup seluruh kejahatan dan keburukan syaitan. Syaitan itu awal sampai akhirnya buruk. Ucapannya buruk, perbuatannya buruk. Cuma sekali dia berbuat baik. Cuma sekali dia berkata jujur. Kapan jemaah? Salah satunya kepada Abu Hurairah. Ya, ketika beliau jaga apa? Zakat fitr. Ya, korma. Datang syaitan selama 4 malam ya. 3 malam ngerukin tuh korma. Ama baru tangkap. Saya akan la arfa'anna kahada ila Rasulillah. Saya akan adukan ini kepada Rasulullah. Kata orang ini,
Ya iyalun miskin, muhtajun ila ta'am. Saya keluarga miskin, perlu makan. Lepaskan saya. Mabora lepasin, tangannya dipegang. Tangannya dipegang. Menunjukkan syaitan kalau masuk ke alam manusia bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita pegang dan bisa kita bunuh. Itu kata para ulama. Nyaru dia. Besoknya datang lagi, kata Nabi, apa yang kau kerjakan pada tawananmu semalam? Begini begitu ya Rasulullah. Besok dia datang lagi. Besok datang lagi sampai 4 malam. Pada malam terakhir, apa kata setan ini? Mau gak saya ajarin? Sebelum kamu tidur baca apa? Ayat kursi dan kau akan dilindungi oleh Allah sampai datang subuh. Kata Nabi, dia berkata jujur kali ini padahal dia pendusta besar. Jadi setan gak pernah bicara jujur kecuali di kali itu kata ulama. Cuma sekali-kali ngajarkan baca ayat kursi. Tapi hal yang paling utama di sini ikhwan saya sampaikan, Abu Hurairah ketika dikasih amalan nih, gak langsung dikerjain. Ngapain dulu? Ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira bener gak nih amalan? Orang kita dikasih amalan, baca ini 4444 kali gak napas. Pasti gak kelihatan. Keburu mati kan gitu. Ya kan? Jadi orang kita kalau kasih amalan ini oleh syekhnya, oleh gurunya, misalnya oleh mursyidnya, diamalkan. Abu Hurairah enggak. Nanya dulu sama Nabi SAW, ini gimana ya Rasulullah? Dikatakan begini, katakan begitu. Amalkan enggak? Kata Nabi, iya dia betul. Kali ini dia betul, padahal ini para pendusta. Jadi gitu ya kawan. Kalau datang satu amalan, 2, 3 amalan, atau kira-kira ini itu, jangan kita langsung yakini, jangan kita amalkan sampai kita tahu kebenarannya dari sisi syariat. Ya, lihat. Karena itu kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, kenapa Allah katakan waswas khannas yang sering bersembunyi dan membisik dada manusia? Kenapa? Karena semua yang datang dari syaitan adalah keburukan. Ya, hikmahnya lagi kata para ulama, karena syaitan diciptakan dari nyala api. Dan api itu adalah keburukan. Umumnya, bukan berarti nggak ada sama sekali kebaikan. Ada, api itu kebaikan ada. Cuman umumnya api adalah berkaitan dengan apa? Dengan keburukan. Sehingga Allah sebutkan neraka dengan apa? Dengan nar, dengan api. Dan syaitan diciptakan dari nyala api. Ya. Kemudian kata beliau lagi. Beliau mengatakan, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya ummu kulla syarrihi wa wasfihi bi'a'zami sifatihi wa ashaddiha syarran wa aqwaha ta'thiran wa a'miha wasfasadan wa hiyal waswasatu allati hiya mabadi'ul iradah fa innal qalba yakunu farighan minasyarri wal ma'siyati fa yuwaswisu ilahi wa yakhturu dhann bibalihi fa yusawwiruhu li nafsihi wa yaminihi wa yashhihi fayasiru syahwatan wa yuzahinuha lahu yuhassinuha wa yukhayyiruha lahu fi khiyari atamilu nafsuhu ilahi fayasiru iradatan. Kata beliau rahimahullah taala, yang syaitan ini disifati dengan hal yang sangat berbahaya dan sangat kuat pengaruhnya. Dan paling luas dampak kerusakannya adalah waswas syaitan. Syaitan yang paling besar itu adalah waswasnya jemaah. Kenapa demikian? Karena waswas syaitan, bisikan syaitan itu adalah awal dari kehendak. Syaitan ngebisikin kita tentang keburukan. Dibisikin, maka lahirlah kehendak. Seseorang tidak akan melakukan satu keburukan kecuali ada bisikan, Pak. Ada yang ngebisikin. Ya. Maka dari bisikan ini lahirnya apa? Lahirnya kehendak. Dari kehendak kata ulama lahirnya azam. Apa itu azam? Keinginan kuat untuk melakukan kemaksiatan. Apalagi sama syaitan dihiasi kemaksiatan tersebut, dilupakan akibatnya, dilupakan keburukannya. Misalnya zina. Zina itu dihiasi oleh syaitan. Zina itu begini, zina itu nikmat, zina itu enak dan sebagainya. Zina itu nggak apa-apa, apalagi kalau suka sama suka, kan begitu. Ya, zina itu ya paling-paling habis zina nanti dikawini sama orang tua kita, udah zina aja, itu kata syaitan.
Dan dia dilupakan akan keburukan zina. Zina itu memutuskan silaturahim, ya. Zina itu memutuskan hubungan pernikahan. Zina itu memutuskan nasab. Zina itu menggugurkan kewajiban nafkah. Itu zina. Subhanallah. Jadi syaitan melupakan kita akan buruknya zina. Akhirnya dikerjakanlah zina itu. Apalagi kata para ulama, syaitan memberikan angan-angan kosong. Ya, kalau kamu sudah berhasil berzina, kamu laki-laki yang top. Hebat kan? Kalau kamu sudah minum khamr, kamu laki-laki yang luar biasa. Kalau kamu sudah begini, maka kamu hebat. Lihat, dibuat seperti itu. Diberi angan-angan palsu, angan-angan kosong. Fadallahu maghribi gurur, kata Allah. Maka syaitan memberikan dia angan-angan kosong. Ditipu daya oleh syaitan. Ya, karena itu ketika ini syaitan awalnya was-was jemaah. Ya, lalu timbul kehendak iroda, lalu timbul azam, keinginan kuat. Kemudian syaitan membisikkan lagi dengan apa? Ketika angannya kuat, syaitan melupakan akibat buruk dari maksiat tersebut. Dia nggak pikir-pikir lagi tuh kalau dia berzina, kalau dia membunuh, kalau dia minum khamr. Yang penting apa? Yang penting senang. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang nih, dia udah punya tekad untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar maksiatnya itu enggak gagal? Lihat kata Allah dalam surah Maryam surah ke-19 ayat 83, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidaklah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghusung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Salah satu di antara tafsiran ulama, kalau ada seseorang hendak melakukan kemaksiatan dan punya azam ke arah situ, dia melupakan keburukannya, maka yang datang bukan cuma satu setan, setan-setan yang banyak. Dia kata Allah, ya arsalna syayatin, kami kirim setan-setan. Jadi bukan cuma satu. Makanya kalau kita melakukan maksiat yang waliyadzubillah, terkadang ada dorongan yang kuat. Handphone nih. Atau klik saja YouTube. Perkara-perkara yang haram itu muncul, atau klik sekali datang beramai-ramai temannya. Udah buka lagi terus, nggak ada yang lihat. Gitu kan? Udah pajang aja terus. Udah ucapan terus. Kenapa? Karena setan yang datang cuma satu, bukan satu, dua, tiga, banyak jemaah. Nah biasanya kata ulama, kalau seorang mukmin dia melakukan satu kemaksiatan, awalnya apa? Awalnya deg-degan. Kenapa? Takut dia. Berlawanan tuh dalam hatinya, dalam jiwanya, ikutin syaitan atau jauhi. Terus ketika sudah sekali keperangkap, terus syaitan yang lain akan datang membantu menghusungnya ke arah kemaksiatan. Akhirnya dengan apa? Dengan maksiat dia biasa. Dengan kemaksiatan hal yang menyelumlah bagi dia. Kalau nggak maksiat, dia nggak enak, dia gelisah. Ya, dia gelisah. Makanya lihat zaman Allah SWT, itu setan menjadikan manusia itu gelisah kalau nggak maksiat, digoda terus. Ya orang misalnya kalau dia usaha, kalau nggak pakai sesuatu, dia gelisah takut usahanya nggak maju. Ya orang jualan harus punya apa? Penglaris. Kalau nggak pakai penglaris, takut gelisah nggak laris dagangannya. Dia pakai ini, dia pakai itu, gelisah. Seperti itu. Sama dengan orang yang kita kayak masuk kerja, dia kalau nggak nyuap, kalau nggak nyogok, gelisah. Jangan-jangan saya ngerti mah kerjaan saya. Harus pakai itu. Harus ada pelicinnya. Ini was-was kata Allah, ta'uzzuhum azza. Syaitan itu menggemarkan mereka, menghiasi mereka, bersungguh-sungguh mengusungnya untuk melakukan kemaksiatan. Lihat. Jadi ketika kita dibisikin oleh syaitan dan berhasil kita dibisikin, setannya nggak satu Pak, setannya banyak. Kitanya sendiri. Makanya segala keburukan itu kata Ibnu Qayyim bermunculan mulanya dari bisikan syaitan, dari gangguan syaitan, dari waswas syaitan. Lihat keburukan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, kesyirikan. Gara-garanya apa? Bisikan syaitan. Pembunuhan yang terjadi di masa Nabi Adam, Qabil dan Habil kata ulama, gara-garanya apa? Gara-garanya syaitan, bisikan dalam hati. Lihat, Qabil membunuh Habil. Dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara bisikan. Selain juga hasad tentunya. Karena Nabi Adam itu punya anak kelahiran 4. Cewek cowok. Yang ini ganteng, cakep, yang ini jelek.
Dikawin silang sama Nabi Adam. Yang ganteng dapat yang jelek dapatnya yang ganteng. Sementara Qabil ini suka sama saudaranya satu rahim ini yang cantik. Dia hasad, dibisik oleh syaitan, dibunuhlah saudaranya. Itu awal pertama kali jemaah. Jadi lihat, was-was ini adalah perkara yang berat. Makanya kata ulama, ya, kalau ada bisikan dari syaitan dan juga bisikan dari manusia, mana yang paling besar? Dahsyatnya mana yang paling besar? Manusia atau jin? Atau setan? Kalau antum dibisikin nih sama orang, sama syaitan, mana yang paling besar bahayanya? Manusia atau jin? Manusia. Kenapa? Karena kalau kita dapat bisikan syaitan, kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang. Perlahan hilang. Tapi kalau manusia kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antum giniin orang, marah dia, bisa ribut antum. Sehingga kata Ibnu Katsir, ulama mengatakan dan yang lainnya, mana yang paling besar? Bisikan syaitan atau bisikan manusia? Ada yang mengatakan bisikan manusia. Kenapa? Karena bisikan manusia nggak bisa hilang dengan ta'awudz. Ya, kalau ada orang ngajakin, udah bolos aja kerjanya, udah nggak usah sekolah, madol aja madol. Atau bilang nggak dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Enggak, nggak hilang kan orang itu. Tapi kalau syaitan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun demikian, kita tetap berlindung kepada Allah dari gangguan orang tersebut. Lihat Nabi Yusuf ketika diganggu oleh siapa? Imra'atul Aziz. Bahasa kitanya apa? Juleha ya. Zulekha. Itu nama dari Israiliyat ya. Ya. Ketika Yusuf ingin diajak berdua di kamarnya dan Zulekha itu punya kamar panjang. Ada 7 pintu yang harus dilalui. Pintu 1 kebuka, belum nembus ke kamarnya Zulekha. 7 pintu. Ya, panjang. Ketika ditutup pintu yang terakhir, Zulekha menampakkan kecantikannya, dibuka bajunya semuanya. Kata Yusuf, "Ma'adzallah." Iya dan billah, saya berlindung kepada Allah dari gangguan wanita ini. Kenapa? Karena diganggu oleh syaitan. Zulekha, dia akan dandan secantik-cantiknya, istri penguasa, enggak mungkin penguasa istrinya jelek-jelek. Pasti cantik kata ulama. Dia berdandan dan Yusuf masih apa? Bujangan. Keluarganya jauh di sana. Yusuf di mana? Di Mesir. Keluarganya di mana? Di Palestina. Di kampung. Sehingga kalau dia bermaksiat di kampung orang lain, keluarganya enggak akan malu melihat Yusuf. Ya. Maka Yusuf mengatakan, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan engkau yang buruk ini." Ya, tapi Zulekha-nya pergi enggak? Enggak, tetap di situ. Bahkan narik-narik Yusuf, meminta Yusuf, kalau enggak kamu akan saya inian, kalau enggak kamu akan dibunuh, kalau enggak akan dipenjara. Yusuf pun lari, maka tertarik bajunya dari belakang. Ya kan? Yusuf berlindung kepada Allah dari gangguan Zulekha juga apa? Berlari, menjauhi sumber fitnah, sumber ujian. Tapi kalau syaitan, kita berlindung kepada Allah cukup ta'awudz sehingga gangguannya hilang. Dari sini kata ulama, terkadang bisikan manusia, godaan manusia itu lebih dahsyat dibanding gangguan syaitan. Kenapa? Karena 2, setan juga ngikut ngebisikin orang ini menyampaikan bisikannya kepada orang lain sehingga 2 kekuatan sementara dia sendiri. Dan dari sini jangan memuliakan bisikan manusia terkadang lebih dahsyat. Coba aja bisikan manusia. Misalnya istri kita, "Bang, di motor bang, dirusak tuh bang motornya, gantilah sama NMAX itu, yang cetakan baru." "Emang abang kerja apa?" "Ya pinjem lah bang, kan abang kerja nanti bisa nyicil." Suaminya suruh apa? Suruh ngutang. Tapi kalau suaminya ngebisikin sama istrinya, "Neng, ya neng ya boleh gak?" "Apaan sih abang?" "Ya neng boleh gak?" "Apaan? Entuan." Ya kadang kita kalah bisikannya sama istri. Betul gak? Insya Allah Rabbul Asari lebih tahu lah. Jadi ini jamaahnya, bisikan syaitan terkadang enggak jauh lebih besar dibanding bisikan manusia. Kemudian ikhwan, firman Allah berikutnya, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas", yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia.
Ya, di antara anak buah iblis adalah syaitan. Godaan syaitan itu sangat banyak, bervariasi, di antaranya membisikkan keburukan di hati-hati manusia. Mulai dari menggambarkan keburukan itu menjadi indah, menjanjikannya dengan janji-janji palsu, menyemangati manusia melakukannya, nakut-nakuti mereka untuk melakukan kebaikan. Ya seperti sebagian orang, ya ngapain sih misalnya sholat ke masjid gitu. Ngapain sih ngaji? Udah jangan dalam-dalam belajar agama, antar gila gitu. Ada gak kayak gitu? Ada. Jangan dalam-dalam belajar agama, nanti apa? Nanti gila. Padahal Nabi nggak gila SAW. Nabi belajar Quran dan Jibril, gila kan Nabi? Imam Syafi'i belajar tafsir, gila gak? Enggak. Kok ada orang gila katanya belajar agama? Ini bisikan siapa? Bisikan syaitan. Lihat Pak ya. Udah jangan dalam-dalam belajar agama, antar apa? Antar gila. Padahal tidak ada ulama yang gila Pak. Nggak ada satupun ulama yang ketika mendalami Al-Quran, mendalami hadis gila, nggak ada. Ya, kenapa? Itu gangguan syaitan. Itu bisikan syaitan. Ya, dan terkadang menjadikan manusia nggak bersemangat, bahkan menunda-nunda kebaikan. Dan teraja, nanti saja. Mau baca Quran, entar aja. Mau sedekah, entar aja. Nanti uangnya habis. Mau bayar qada puasa, entar aja. Belum juga Sya'ban, nanti aja Mas Sya'ban bulannya. Ya kan? Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, at-taswif minasyaiton. Menunda-nunda amal bagian dari gangguan syaitan. Tunda-tunda kita. Sehingga ingat kata Nabi SAW apa? Dalam sebuah hadis yang ini merupakan sejatinya ucapan Ibnu Umar. Idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min hayatika limautik wa sihhatika limaradik. Apabila Anda berada di waktu pagi, jangan tunda datangnya waktu sore untuk mengerjakan amal. Jika Anda berada di sore hari, jangan tunda amal kebaikan dikerjakan untuk di pagi hari. Maka manfaatkanlah hidupmu untuk matimu, sehatmu untuk sakitmu. Jadi syaitan jamaah terkadang mengajari kita, bisikin kita kepada hal-hal yang buruk agar kita menunda-nunda kebaikan dan menghiasi keburukan dengan kebaikan. Oleh karena itu, syaitan itu hadirin, dia masuk ke dalam tubuh kita dengan peredaran darah. Ya, sebagai contohnya, ketika Nabi SAW itu didatangi oleh Sofiyah bintu Huyai. Ya, Sofiyah bintu Huyai istri Nabi SAW yang nasabnya sampai ke Nabi Musa, Nabi Harun. Ya. Lalu ngobrol sama Nabi di masjid, pulang melewati salah satu pintu. Ya, dan pintunya itu enggak jauh dari rumahnya Usama bin Zaid, kata sahabat. Lalu Nabi berjalan sama Sofia, tiba-tiba ada dua orang Ansor lewat, terburu-buru. Ya, terburu-buru. Maka Nabi katakan, subhanallah, hai dua orang, ini istri saya Sofia. Ini istri saya Sofia. Kata Nabi SAW, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Artinya apa kata ulama? Nabi katakan, ini Sofia istri saya. Jangan sampai syaitan menghempaskan kepada kalian dalam bisikan kalian itu bahwasanya Nabi melakukan hal yang buruk, Nabi berjalan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Lihat, jadi Nabi mengatakan demikian, ini Sofia. Ya, ini saya Sofia. Karena gini ikhwan, kalau kita melihat seorang laki-laki dia jalan sama wanita yang kita nggak pernah lihat dia jalan berdua, timbul dalam hati kita, dia jalan sama siapa tuh? Ya, jangan-jangan main serong gitu kan misalnya. Dia kata Nabi, wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikuma su'an. Saya khawatir setan menghembuskan ke dalam hati kalian keburukan. Ini Sofia, ini bukan wanita lain. Ini istri saya Sofia. Oh iya Rasulullah. Maka dua orang sahabat ini pun berlalu pulang. Lihat, ya. Awalnya mereka enggak suudzon. Tapi ketika dia lihat Nabi berjalan bersama wanita yang dia enggak pernah lihat, timbul suudzon. Jangan-jangan Nabi jalan dengan seorang wanita yang bukan mahram. Maka terjadilah keburukan. Ya.
Demikianlah ikhwan, syaitan itu senantiasa mendikte kita. Ya, memunculkan perasaan buruk dalam hati kita. Kemudian ayat berikutnya ikhwan, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kata ulama, di sini ada dua tafsiran disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan juga oleh para ulama yang lainnya tentang makna minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Tafsir pertama kata ulama, ini kembali kepada para pembisik, yaitu setan. Intinya setan itu membisiki ke dalam hati-hati manusia dan juga ke dalam hati-hati bangsa jin. Jin itu kayak manusia, tapi fisiknya, bentuknya nggak kayak manusia. Artinya dia sama-sama makhluk Allah SWT. Berarti syaitan ini, ada syaitan yang membisiki ke dalam hati manusia, ada syaitan yang membisiki ke dalam hati-hati bangsa jin. Jin itu makhluk Allah yang umum. Di antara jin adalah iblis. Ya, di antara jin tersebut ada jin yang jahat namanya syaitan. Nah, syaitan jahat ini, jin-jin jahat ini yang membisik ke dalam hati-hati jin-jin yang baik-baik untuk maksiat kepada Allah, ya, untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sehingga makna minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Tafsir pertama, ya, yang membisiki itu dari kalangan jin dan manusia adalah para pembisik. Terkadang pembisiknya itu adalah dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Dan ini wakil kejadian. Ya, terkadang setan datang menggoda kita. Terkadang pula orang lain datang menggoda kita untuk melakukan tindakan keburukan. Ya, oleh karena itu syaitan juga bisa dari kalangan jin dan manusia, jamaah. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Berarti dua, setan dari manusia, setan dari kalangan jin. Sebagian mereka membisikkan, mewahyukan kepada sebagian yang lainnya dengan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Kata Ibnu Abbas, wahyu dua. Ada wahyu dari Allah, ada wahyu dari syaitan. Ini bisikan. Tafsir yang kedua, jamaah, kata para ulama, minal jinnati wan nas, kalimat jin dan manusia ini kembali kepada yang dibisikan, yang digoda. Artinya, ya, pada ayat ini yang jadi sumber keburukan itu jin, setan maksud saya. Kemudian yang menjadi target utama keburukan adalah manusia dan juga jin. Berarti jin dan manusia itu sama-sama digoda oleh setan. Kalau yang tadi jin dan manusia sebagai penggoda, berarti sesama manusia saling membisikkan, sesama jin sama setan saling membisikkan keburukan kepada mereka. Ini tafsir pertama. Yang kedua adalah yang dibisikkan, bahwasanya jin dan manusia dibisiki oleh syaitan. Ya. Ini juga mencakup perbuatan yang keburukan dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan. Dan menunjukkan kepada kita ikhwan bahwasanya jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Jin ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Jin. Ada di antara kami yang baik, ada pula yang buruk. Sehingga Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat itu ada pernyataan dari Imam A'mash rahimahullah, ya, ketika beliau meruqyah kepada orang yang sedang kesurupan, ditanya, bagaimana kondisi bangsa jin yang paling buruk? Bagaimana orang Syiah dalam pandangan bangsa jin? Kata jin tersebut, orang Syiah itu ada di kalangan bangsa kami dan mereka seburuk-buruk golongan. Jadi kata ulama, jin juga punya sekte, Pak. Punya kelompok. Ya, punya aliran. Jin punya aliran dan punya agama macam-macam. Anda bisa baca dalam kitab Wiqayatul Insan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah.
bahwasanya jin itu punya berbagai macam karakter, sifat dan juga kelompok. Ya, kelompok-kelompok sempalan ada, Pak. Kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam, di antaranya Syiah dan sebagainya. Ya. Nah, ini ikhwah dari apa yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahullah ta'ala. Kemudian bagian terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada beberapa keadaan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca surat ini. Kapan kita baca surah Al-Ikhlas ini jamaah? Ini disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah taala. Ya, kapan kita membaca surah An-Nas ini? Yang pertama, kita membacanya di kala zikir pagi dan petang. Ya. Kita baca di kala zikir pagi dan petang. Maka barang siapa yang baca doa ini, baca surah ini, baca Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dari segala sesuatu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbih thalatha marratin takfika min kulli syai'in. Al mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas yang Anda baca ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali akan mencukupkan engkau dari segala sesuatu. Kata Ibnu Qayyim, mencukupkan dari segala keburukan. Artinya kita nggak butuh pertolongan kecuali pertolongan dari Allah dengan kedua surat ini. Kedua, kata ulama, Allah cukupkan dari segala kebaikan. Artinya kebaikan itu Allah cukupkan. Dengan kita berdoa kepada Allah dengan dua surat ini, segala kebaikan bisa kita gapai. Ya, yang pertama. Yang kedua, selesai dalam setiap salat wajib. Ya, sebagaimana hadis Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Uqbah bin Amir. Ya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat dubura kulli shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan aku agar aku membaca al-muawwidzat. Kalau disebut al-muawwidzat artinya Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap kali di akhir salat, yaitu pada saat kita berzikir kepada Allah. Lebih khusus lagi pada saat salat subuh dan salat maghrib. Sehingga sebagian ulama pada hari ini kalau nggak salah Lajnah Daimah membolehkan menggabungkan baca al-muawwidzat, al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali dengan niatan untuk membaca zikir pagi petang. Nih kalau antum zikir di kala subuh nih, ya, baca surat ini 3 kali, boleh langsung melanjutkan dengan zikir petang, zikir pagi. Pun sore juga demikian. Boleh. Ya, itu dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Kemudian di antara keadaan yang kita diperintahkan untuk membaca surat ini adalah ketika mau tidur. Ya, kata Aisyah, Nabi kalau tidur itu kan baca surat ini. Nabi kumpulkan tangannya lalu meniup 3 kali. Ya, lalu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Selesai dibaca, dibolehkan ke semuanya. Lalu kumpulkan lagi, kedua kalinya tiup lagi, baca lagi, ginikan lagi. Sampai 3 kali. Ini pada saat kita mau tidur. Dipraktekkan jamaah. Ya, ajarkan anak-anak kita. Ya. Kalau dia enggak baca, ya kita yang bacakan. Kita kumpulkan tangan kita begini, kita tiup, kita bacakan ini, kita usap ke seluruh tubuh anak kita. Apakah dia sebelum tidur atau pada saat dia sudah tidur? Karena anak kecil kan nggak bisa. Mana dalilnya? Ketika Nabi lagi sakit. Sehingga kata ulama, orang yang kesulitan dan susah dalam melakukan zikir ini, boleh orang lain membacakannya lalu diusap ke mana? Ke tubuhnya. Boleh. Istri kita sakit, misalnya dia nggak bisa aktivitas lagi, kita yang bacakan. Suami kita sakit, ibu-ibu istri suami sakit di rumah, bacakan surat ini. Anaknya sakit, bacakan ketika mau tidur. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat salat witir. Ya.
baca ketiga surat ini. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi membaca dalam satu rakaat baca surat An-Nas. Ya. Dan yang kelima kata ulama, fi ruqyati syar'iyyah inda syakaya min maradin wa nahwihi. Ya, ketika kita meruqyah dengan ruqyah yang syar'iyyah ketika mengeluhkan sakit, apapun sakit itu, sakit kepala, ya pegang tangan kepala kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas dan seterusnya. Atau anak kita sakit, bacakan. Pegang bagiannya sakit, kita bacakan ini. Terus dibacakan dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa-apa yang disebutkan oleh para ulama tentang kapan kita membaca surah An-Nas dan yang lainnya di setiap harinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.